berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami dalam undangan pemimpin Pak Alif karena acara siang ini salah satu dari aktualisasi calon guru. Utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau anak-anak memang kita datang ke sekolah masih dalam keadaan terlambat, masih dalam keadaan terlambat, setidak-tidaknya barangkali ada motivasi lain, ada hal lain mengapa kemudian anak-anak masih banyak yang terlambat. Misal, yaitu saya pernah bertemu kenapa terlambat karena proyeknya online-nya susah didapat, sibuk dan sebagainya. Macam-macam Bapak Ibu motivasi dibalik anak-anak untuk berdalih untuk terlambat. Misalkan kalau kita bicaranya tentang terlambat, lain halnya kalau kita berbicara tentang hal lain ya Bapak Ibu ya. Nah yang jelas disiplin itu harus datangnya dari diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, baru penguasanya yang lain atau pemimpin yang lain yang kemudian juga mendisiplinkan diri. Nah Bapak Ibu, kita lihat nilai-nilai kebajikan yang merupakan hasil dari disiplin. Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang merupakan hasil dari salah satu pendisiplinan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dan sebagainya. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Contohnya misalkan adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat profil pelajar Pancasila itu dia punya nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Setelah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, mandiri, betul Bapak, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Nah ini 6 profil pelajar Pancasila yang harusnya dikembangkan dalam budaya positif kita Bapak Ibu. Kemudian juga ada selain profil pelajar Pancasila ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Benar nggak nih? Nah ada 9 Bapak Ibu ya, ada 9 yang dikembangkan. Semuanya hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Cuma ini pengembangan. Misalnya percaya diri, kreatif dan bekerja keras, toleransi, kedamaian dan juga kesatuan, baik dan rendah hati. Ya, ini 9 karakter Indonesian Heritage. Ya Bapak Ibu, saya coba tanya jawab yuk. Ya. Sebagai seorang pendidik, saat kita perlu hadir dalam suatu pelatihan atau rapat atau forum guru atau dan sebagainya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk hadir ke sini? Misalkan Bapak Ibu yang motivasinya apa nih? Ya, apakah motivasinya ini? Apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan atau menghindari ketidaknyamanan hukuman? Tadi Buria sudah, Burianya mana? Enggak Buria. Main Buria. Ya. Apakah karena tidak hadir hadirnya karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan, ya, atau menghindari ketidaknyamanan? Misalkan ketidaknyamanan kayak enak sendiri masa nggak hadirlah ya, ya. Atau ini Bapak Ibu ingin dilihat, ingin dipuji oleh lingkungannya, atau mendapat penghargaan sebagai guru teladan atau guru yang terbaik, mendapatkan imbalan atau penghargaan
pilihan nomor 3. Karena nggak mau nomor 1, nggak mau nomor 2, pasti nomor 3. Benar Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita yang nomor 3. Bapak Ibu ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Karena snacknya. Karena snacknya. Hadir ke forum guru. Ya Bapak Ibu, ini juga ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada 3 tanda Bapak Ibu. Ini motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bentuk ketidaknyamanan apa yang bisa kita sama-sama pikirkan Bapak Ibu? Karena takut di BAP kemarin Bapak ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini ke-1 Bapak Ibu. Jadi 4 ini sudah tercatat di dinas Bapak Ibu ya, di BAP. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang lain siapa saja, bisa murid, bisa kerabat, bisa guru, macam-macam Bapak Ibu. Ini motivasi kita untuk berperilaku, motivasi kita untuk ya, apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau juga barangkali yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti jawaban kita semuanya kepengen yang nomor 3 ini Bapak. Menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang terbaik dari nomor 3 ini. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira perilaku murid-murid kita itu banyak yang mana Bapak Ibu? Nah Bu Hani selaku biolosis pasti lebih paham. Ya, apakah ini yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kira-kira yang sering dilakukan oleh murid-murid kita ini yang mana Bapak Ibu? Ketiga juga banyak ya. Kita di sini hampir beriman Bapak Ibu ya. Yang ketiga juga banyak ada. Ya nomor 3 jadi kita nggak menafikan bahwa yang 1 ada, yang 2 ada, yang 3 juga ada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini kita masuk disiplin positif. Ya. Ya. Ini memang terinspirasi aja, tapi bukan lagi ingat Pak Dodo yang mencukur murid-murid itu bukan. Ya. Yang pertama, disiplin positif itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, ya, pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi murid-murid kalau sudah kena hukuman, ya sudah kena hukuman. Nggak bisa anak-anak itu bernegosiasi, karena itu sudah tanpa melalui sebuah kesepakatan. Misalkan gini, Pak Dodo, tolong Pak Dodo, besok saya janji mau cukur. Janji Pak, saya mau cukur besok janji. Misalkan gitu, ada sebuah mekanisme. Setelah udah terlambat 100 kali, udah terlambat ditulis, suruh menulis di buku 100 kali saya tidak akan terlambat. Seperti Bapak Ibu misalkan ada anak-anaknya nggak mengerjakan tugas, kamu bikin PR-nya di buku itu bikin 100 kali, bikin 100 kali. Tulis ayat Al-Quran surat Al-Fatihah bikin 10 kali. Kalau misalkan nggak hafal surat Al-Fatihah, kira-kira ini hukuman, sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Sanksi atau konsekuensi?
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kira-kira hukuman atau sanksi konsekuensi? Ya, hukuman. Betul, ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau sanksi konsekuensi? Sanksi konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat meja tulis, sanksi konsekuensi. Jawabannya yang dibuat Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi konsekuensi? Hukuman. Nah, dendam. Jangan-jangan nanti udah dicukur dendam, cukur lagi ke yang lain ya. Jangan tanggung botak sekalian, luar biasa. Lanjut Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Sanksi konsekuensi. Ini adalah beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi konsekuensi Bapak Ibu? Telanjang kaki. Ya sudah, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan yang bisa masuk grup kontrak akan belajar hal ini semua Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya kebetulan mencoba untuk mendiskusikan tentang budaya positif ini ke kelas yang ke satu kelas. Jadi satu kelas ini kemudian saya berikan penjelasan, saya berikan arahan, saya berikan tentang hal-hal yang terkait dengan keyakinan. Jadi gini Bapak Ibu, yang maksud dengan keyakinan kelas itu bagaimana sih? Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pergi berjalan keluar berkendara, kan harus pakai helm. Tujuannya pakai helm apa? Untuk keselamatan. Keselamatan namanya keyakinan. Keselamatan namanya keyakinan. Kalau misalkan ke rumah sakit, wajib semuanya harus pakai masker. Apa tujuan pakai masker? Keselamatan juga, dan keselamatan juga kesehatan. Itu berarti sebuah keyakinan. Namanya keyakinan kelas. Jadi dari sebelum keyakinan kelas itu ada peraturan kelas dulu Bapak Ibu. Peraturan kelas dibuatkan adanya PJ kelas. Itu supaya apa Bapak Ibu? Dibuatkan PJ kelas nih. Kan salah satu tujuannya adalah untuk melancarkan proses pembelajaran para PJ bertanggung jawab. Kepala PJ bertanggung jawab. Itu namanya keyakinan. Nah saya buat keyakinan kelasnya berupa sekolah khusus Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita harus menggunakan helm saat berkendara motor? Kemudian jawabannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan mengenai penggunaan masker atau mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya itu kesehatan dan juga keselamatan. Mengapa SMA Fatimah memiliki peraturan siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Jawabannya kemungkinan apa Bapak Ibu? Mengapa SMA Fatimah memiliki peraturan siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Kemungkinan jawabannya adalah untuk ketertiban dan juga kedisiplinan. Jadi ini keyakinan semuanya Bapak. Jawabannya benar adalah merupakan keyakinan kelas yang harus dijalankan. Mengapa kelas ketika belajar mengajar harus selalu bersih? Kemungkinan jawabannya supaya bersih, tertib, nyaman, tenang, enak dipandang. Kalau bersih, mengajar jadi lebih semangat, mengajar jadi lebih senang, materi ajar jadi cepat terserap. Ini semua adalah bentuk keyakinan kelas. Nah ini saya terapkan semua Bapak Ibu satu kelas. Yang saya terapkan satu kelas. Nah hasilnya berupa video ini Bapak Ibu.
3. Habisin Pak Iqbal. Jadi Bapak Ibu ya, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, budaya bersih. Saya jelaskan dulu kepada anak-anak di 12 MIPA 3 Bapak Ibu. Dan kemudian tanpa kita harus mengeluarkan modal juga, anak-anak mau dia menyiapkan respect Bapak Ibu. Respect. Plastik besar hitam di kelasnya itu ya. Kemudian saya pantau, saya awasi gitu kan, anak-anak terus selalu bersih. Kan ada piket Bapak Ibu ya, ada piket harian kan. Nah, piket harian itu beberapa mereka bekerja di akhir kan, di setelah pembelajaran. Dan kalau kita mau, kita suruh, kita niat, anak-anak mengerjakan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah anak-anak komitmen semuanya, bisa konsisten untuk bisa melaksanakan bisa melaksanakannya semua budaya positif Bapak Ibu ya. Nah ini respectnya Bapak Ibu di luar, sampahnya dikasih respect, anak-anak beli, kemudian pasang sendiri di pagi hari. Nanti setelah itu diambil ya, sapu ini diambil, dibawa ke sampah besar yang ada di bawah, yang dekat pojok sana itu, dibawa ke sana. Jadi kalau kita misalkan mau, kita hanya bergerak, kita hanya menginisiasi, anak-anak pasti bisa. Anak-anak tuh bisa untuk kita ajak kerja sama tuh bisa Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau saya berpikir kalau anak-anak juga kita kerasi ya bisa juga. Seperti tadi ada lokal mau Jumatan ya, pakai yang kokonya pakai koko hitam, itu nggak sesuai. Ya, saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol, diskusi, dan ya kita buatkan keyakinan lah. Dan alhamdulillah dia bisa menerima itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini terakhir penampilan saya terkait dengan video dari sekolah bersih. Ya Bapak Ibu, kalau kita mau, insya Allah bisa semua Bapak Ibu. Anak-anak bisa kita gerakan seperti ini kok. Bisa kita gerakan, pasti bisa. Gitu Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau bergerak. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu, dilanjutkan oleh Bu Dede nanti untuk yang budaya positif dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini mohon sekali lagi bahwa kita berbagi, tidak ada yang yang paling pintar lah ibaratnya, tapi sama-sama kita berjalan bersama. Saat ini kita sama-sama menyamakan frekuensi kita. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah destinasi mengenai budaya positif. Saya Dede Prasetya, Guru SMA Negeri 45 Jakarta, CDP, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Jakarta Utara. Bu Dede, mohon maaf karena saya moderatornya sekarang. Bu Dede, karena ada kuesioner Bapak Ibu tadi saya sampaikan. Jadi mohon keikhlasan, kira-kira Bapak Ibu sambil mendengarkan Bu Dede sambil juga mengisi kuesioner nanti saja. Sudah siap. Ya, silakan Bu Dede. Baik, saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu, tadi sudah dimakan ya snacknya? Iya, sekarang kita mau ice cream dulu sebentar. Jadi kalau saya sebut guru, Bapak Ibu tepuk satu ya. Siap ya Bapak Ibu? Iya, belum ngantuk kan? Iya, kalau Bapak siswa tepuknya 3 kali. Gitu ya? Iya, kalau sekolah tepuknya 10 kali. Iya, kita kasih namanya 3, 2, 3.
Manusia 2 ya. Siap, guru. Oke, siswa, guru, siswa, sekolah. Sekolah Islam 45 Jakarta. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, perkenalkan, ini ada Bapak Ajidal Chan. Ini adalah pengajar praktik dari Jakarta Utara 1, Kepala SMP Remaja. Kemudian yang di tengah Bapak Pancawarsono dari BPDP Yogyakarta. Beliau adalah pengawas di Sleman dan saya sendiri selaku calon guru penggerak. Jadi sudah, Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Sejatinya manusia itu pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Iya, sepakat ya? Nah, kalau kita makan berarti kita punya kebutuhan. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Oke, jadi kebutuhan ini kita bagi ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan dan kesenangan. Sekarang mari sama-sama kita diskusi ya Bapak Ibu. Ibu Rosi adalah guru wali kelas 12 IPS 1. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak di kelas 12 IPS 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makanan, bekal makan siang mereka dengan paksa. Bapak Ibu, sama-sama kita diskusikan menghadapi situasi seperti Bu Rosi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kemudian menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kita mulai dari guru BK kali ya. Bu Salmia boleh nih dibantu Bu Salmia? Iya. Siapa Bapak Ibu? Ayo kita diskusi. Iya, boleh Bu Salmia dibantu. Iya, Agusnya sering ngambil bekal temannya nih dengan paksa gitu. Karena teman-teman itu kan saudara. Kalau ada saudara kita yang kurang berat badan, ini sama-sama kita berbagi makanan kepada teman kita supaya dia tidak merasakan juga apa yang kita rasakan, walaupun sedikit-sedikit kan kepada bukan semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, tadi satu lagi mungkin dari Pak Andre kali ya. Ya, silakan Pak Andre. Memang adalah sudah menjadi karakternya dia. Berarti backgroundnya dia itu memang sudah biasa diperlakukan seperti itu oleh keluarganya. Sehingga tindakan yang harus saya lakukan adalah yang pertama tentu saya akan mendekati orang tuanya dulu, bertanya secara jujur. Sementara secara darurat ya Agus akan kita bina, minimal dia menulis di jurnal sikap. Namun yang paling utama saya ingin melacak dulu
bagaimana orang tua memperlakukan Agus di rumah. Itu saja. Dia bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kayaknya ada ya di antara pengalaman kita ya Bapak dan Ibu ada di belakang sini seperti itu. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Bisa jadi kebutuhan dasar Agus apa Bapak Ibu? Betul, ya. Karena ada kasih sayang dan pengen ada rasa terima. Agus pengen merasa hebat karena temannya ikut sama dia. Dan teman-temannya bisa menuruti dia. Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi Bapak Ibu? Penguasaan. Kemudian Agus bosan dengan makanan yang dibawakan mamanya atau ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Itu lagi nasi uduk lagi. Pengennya mungkin pakai apa ya? Nugget. Pengennya pakai apa lagi? Pakai apa? Bubur ayam. Ya, dia yang agak inilah sedikit semua mungkin ya seperti itu seperti temannya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang berbeda. Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Hah? Kebebasan. Iya. Melakukannya karena iseng aja Bu. Saya ngambil punya dia. Kemudian dia senang kalau melihat ekspresi teman-temannya merasa diri dia senang banget Bu. Iya, karena diambil makanan. Apa? Bapak Ibu boleh dikasih iseng dia merasa bebas. Kalau dia merasa dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya puas ya, ada kesenangan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Dan itu juga mungkin ada dalam diri kita sebagai manusia yang sudah fitrah ya, bahwa kita juga punya kebutuhan dasar seperti itu. Nah, kita hubungkan dengan tadi disiplin positif yang tadi Pak Arif sudah tayangkan ya, bahwa sesungguhnya konsep kebutuhan dasar manusia berdasarkan pada teori kontrol, bahwa ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Bisa jadi Bapak Ibu anak-anak kita ini dia melakukan sebuah tindakan misalnya pelanggaran ya, karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi mungkin di rumah gitu ya, seperti itu dari orang tuanya. Nah itu yang harus sebenarnya kita gali Bapak Ibu seperti itu. Ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Kemudian sekarang kita diskusi lagi. Oke, Pak Dodo bisa dibacakan Pak Dodo? Mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tessa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tissa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Memanggil Tissa dan Dewi, semuanya siswa di situ dikumpulkan semua dan dicari latar belakangnya apa permasalahannya sehingga menjadi seperti itu. Kira posisi Bapak dan Ibu nih, kita ngadepin anak-anak kita nih Bapak Ibu gimana ya? Kita sama-sama diskusi. Gimana Bapak dan Ibu? Semuanya. Iya. Tapi lebih dominan di mana nih? Banyaknya di mana?
Pak Taufik, bisa dibantu Pak Taufik? Posisi Pak Taufik di 5 posisi kontrol dulu ini ada di mana Pak Taufik? Masih banyak di mana? Kalau boleh sharing. Maksudnya kita sebagai guru ya. Iya betul. Maksudnya kita sebagai guru, karena tadi diselesaikan oleh kepala sekolah, jadi kita menambah dulu kali ini. Oh mantap, baik. Ya. Oke Bapak Ibu yang lain, ada yang berpendapat? Bu Ratna? Saya pribadi menggunakan saya sebagai teman guru, karena kalau secara benar akan bisa mengungkapkan kita dari hati ke hati. Heart to heart, touchingnya dapat gitu ya. Tapi itu menurut saya. Iya, terima kasih. Iya. Jadi ini ada ciri-ciri 5 posisi kontrol. Jadi kalau penghukum biasanya makanya patuhi peraturan. Awas, kamu aja selalu salah. Padahal kamu lagi gitu. Kadang kita memang sekali di situ posisi kita. Ya Bapak Ibu, saya secara pribadi juga mungkin ada di situ juga saja. Kemudian pasti deh, rawan lagi, selalu deh yang terakhir menyelesaikan, itu yang menghukum. Kemudian ada posisi kita, mungkin ada membuat merasa bersalah. Jangan patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Maaf, ini ada yang dirasa. Ya. Selalu yang terakhir selesai. Ya. Ya. Oh iya. Ya, secara itu Ya, politik ya, ada yang maksudnya pembuat merasa bersalah di sini dia melakukan kayak menjudge gitulah, seperti itu. Dia menjudge, menjudge, ya, ada labeling di sini. Tadi ya, jadi yang membuat merasa bersalah itu cuma labeling, ada labeling. Kemudian memantau peraturannya bagaimana, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Yang tadi Pak Arif sampaikan di awal ya, seperti itu. Itu memantau. Mungkin di tipe ini anak masih diberi sebuah kesempatan ya untuk berargumen seperti itu. Kalau teman, tadi Bu Ratna ya, mewakili teman. Kadang kata-kata itu, ayo Bapak, ini Ibu, sini Bu Ratna, sambil Bu Ratna apa? Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Tapi kalau dengan posisi teman terus kan juga nggak menyelesaikan, kan nggak menimbulkan kesadaran dari itu yang kita amati adalah bahwa benar dia merasakan kesadaran, timbulin kesadaran seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di manajer. Kita ingin posisi kontrol kita ini nanti bermuara ke manajer. Walaupun semua kita pernah melakukan yang 5 hak yang tadi di atas ya, Ibu dan Bapak. Apa yang kita yakini,
tadi sudah Pak Arif bikin keyakinan kelas tadi. Kita ambil di posisi ini adalah apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, yang kita gali. Dan jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Dia anak diberikan sebuah keleluasaan di sini. Ya. Kemudian ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Diberikan kesempatan dia untuk mengeluarkan lah, menggali dari diri itu sendiri. Nah, ini adalah restitusi. Dimana apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan yang dosen tahun 2000. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, kemudian Bapak. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi ada tawaran. Iya, ada tadi ya, Ibu ya. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu yang harusnya memang kita muaranya ke sini. Bagaimana kita menjadi posisi kontrol kita menjadi seorang manajer dan memberikan menciptakan posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Memang semua itu bisa kita lakukan posisi kita sebagai penghukum, cuma impact-nya mungkin tidak bertahan lama. Dia akan pulang kembali. Tapi kalau memang motivasi itu dari dalam, ya itu akan bertahan lama lah di dalam seperti itu. Nah, pertama ini segitiga restitusi. Berarti kita akan menstabilkan identitas ya. Stabilkan identitas. Ada ini yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Dan kamu kan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Kadang ada anak yang datang sesungguhkan gitu ya. Merasa gimana? Kita stabilkan identitas. Validasi tindakan yang seperti itu. Kamu itu punya alasan masalah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yo, kemarin sudah kita buat apa? Di kelas kesepakatan apa? Keyakinan apa yang sudah kita buat? Ya. Oke. Jadi ada di kelas 12 MIPA 1 salah satunya dia tidak mengumpulkan tugas. Yang saya coba terapkan ini juga. Jadi kesepakatannya gimana? Maka kita sudah membuat kesepakatan tugas harus diselesaikan. Dia Bu, saya mau keluar-keluar. Nanti ada lagi. Kenapa sih ngapain sih keluar-keluar? Itu yang harus kita gali kenapa. Kemudian di menanyakan keyakinan itu kamu ingin menjadi orang yang pasti seperti dia menguatkan dia. Itu dalam segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan.
Bapak Ibu, saya ingin menguatkan diri saya kembali dan menguatkan kita bersama-sama. Semua anak adalah jenius tanpa kecuali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengenal namanya perbudakan. Kita memang ada di dalam dunia pendidikan. Ini adalah sawah ladang kita, ibu dan bapak. Tentunya, ya inilah hidangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus menerima apapun bentuk dari hidangan itu, kita harus menikmati dan tentunya kita jadikan hidangan itu nikmat dengan menu-menu yang harus kita olah, harus kita proses dengan penuh dengan kesabaran. Kadang memang kita suka kurang sabar untuk menunggu celotehan-celotehan yang sebenarnya melesatkan itu ya. Dan semoga kita diberikan kesabaran dan kekuatannya. Terima kasih dari saya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuh Bu, saya lagi makan, terus tas saya dipeper-peper. Kan tas saya jadi kotor. Oke. Kan Alfian duluan Bu yang ngajak saya bercanda. Saya lagi makan, tiba-tiba diambil. Kan saya jadi kesel Bu. Oh begitu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Menurut kamu, apa alasan kamu mengambil makanan Sabrina? Saya iseng aja Bu, saya ngeliat Sabrina makannya lahap banget. Jadi saya tarik makannya Sabrina Bu. Sedangkan kamu Sabrina, kenapa kamu pepet makanan ke tasnya Dani? Saya pengen balas perbuatan Alfian Bu. Saya nggak mau diem aja pas Alfian ngambil makanan saya. Baiklah, saya sudah paham masalah. Saya juga sudah paham alasan kalian melakukan hal tersebut. Nah, sekarang saya tanya nih, kalian masih ingat gak keyakinan kelas kita? Ingat Bu, harus menjadikan kelas aman, nyaman, tentram, damai, saling menghormati antar sesama teman. Wah, hebat betul. Kalian masih ingat? Sekarang mari kita kembali ke keyakinan kelas. Bagaimana nih cara kalian untuk memperbaiki hubungan kalian agar tercipta keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Saya mau minta maaf sama Alfian Bu. Saya juga mau minta maaf ke Sabrina juga Bu. Lalu, bagaimana tas Danu yang kotor? 3. Saya mau kok bersihin Bu. Terima kasih ya Sabrina, maafin ya Sabrina. Maafin saya juga ya Alfian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adesan Dopol, Wakil Kepala Sekolah Bidang Persoalan SMA Negeri 45 Jakarta. Saya bangga mempunyai rekan sejawat yang mempunyai etos kepribadian tinggi dan tergabung dalam CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Arif dan Ibu Dede. Diseminasi yang dipaparkan membawa banyak manfaat dan memberikan motivasi kepada guru-guru lain agar ikut serta mengikuti pendidikan CGP pada gelombang berikutnya dalam rangka pengembangan diri. Diseminasi ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar memberi tugas saja, tetapi dapat diterapkan secara langsung dan komplementar demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan termakna serta lebih bermanfaat kepada siswa, terutama dalam peningkatan nilai tinggi. Selamat belajar kepada para CGP, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.